bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, kegiatan diskusi publik digelar oleh Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan ini sendiri terdiri dari beberapa lembaga dan individu yang peduli pada perempuan. Dan kegiatan diskusi publik kali ini menghadirkan beberapa tokoh wanita, mulai dari anggota dewan, aktivis, dan juga jurnalis. Saya lihat untuk dilakukan memang ke perempuan-perempuan atau mungkin di perempuan-perempuan ini di anak di bawah umur. Dari Lentera ini menemukan dari temannya ini mengajak untuk sesuatu hal yang negatif dan akhirnya dia terjerumus oleh pergaulan-pergaulan yang memang. Assalamualaikum. Ini sepertinya Mbak Ada dulu ya, karena ini tentang perempuan, support perempuan, tentang kekerasan di sosmed itu. Baik, untuk Ananda Hana atau Hana, kalau woman support woman, kalau kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan ya, pastinya itu akan yang kita harapkan itu adalah ketika ada perempuan yang mengalami korban, memang seperti yang tadi disampaikan Hana ya, bahwa harusnya kan yang sesama perempuannya itu memberikan support. Cuma kan memang fakta di lapangan adalah masih banyak juga perempuan yang dia masih belum mempunyai perspektif. Kadang-kadang memang perspektif itu harus kalau kita bilang dimasak kali ya, maksudnya karena tidak serta-merta itu dia dapatkan. Kalau saya bahasakan, saya kan ngajar juga ya, kalau saya bahasakan ke anak-anak tuh begini, terutama tadi yang disampaikan oleh Mbak Erika, patriarki yang ada di sekitar kita itu kuat sekali ya. Itu dimulai dari sejak lahir, dari sejak kita kecil gitu ya, sehingga itu juga kayak sudah menjadi sistem bahkan di dunia pendidikan. Kalau saya sampaikan ke anak-anak kalian, saya sendiri mengalami soalnya ketika SD itu, guru itu kalau mengajar, bapak sedang membaca koran, ibu sedang memasak di dapur, kan begitu yang diajarkan dari sejak kecil. Jadi yang terpasang, yang tersetel di kepala adalah kalau masak itu ya kerjaannya perempuan, kalau bapak-bapak itu ya kerjaannya ya nonton TV, baca koran, kayak gitulah. Sekali kalau seperti itu tinggal diberi informasi. Saya orang yang senang bermain-main di bawah, kalau pas tepat waktunya hanya kalau pamannya ayo kapan gitu. Ada berapa anak-anaknya? Nah, banyak sekali anak-anak yang kecanduan obat. Saya minta ke Ibu Hopipah dulu ada program RBM, rehab berbasis masyarakat. Yang sangat tidak enak itu saya yang mengusahakan, dapat waktu itu dapatnya nggak kecil, atau anak-anak yang tidak perlu seperti itu ya. Itu nominasi tinggi, tapi masih di bawah Jawa Timur. Ya, ini kan juga yang disalahkan seringnya perempuan ini akibat dampak nikah muda. Nah, gitu kan, makanya sekarang sudah ada undang-undang nikah masih di bawah umur, gitu kan, struktur IPP itu sampai rantingnya sudah dibuktikan ya. Dan untuk ada mendapatkan vitamin atau apa nanti komunikasi dengan ibu. Artinya boleh nanti saat Mbak ini, tapi juga muslim atau mungkin muslimat yang sudah nggak terlalu sibuk, konsen, ya kan, kalau kalian ada yang ngajar, ada yang masih bisa nanti sosialisasi, ada anak-anak sepuh gitu, nggak enak berbagi. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Punya semua, berarti juga melihat isu-isu soal ekspor, samping, anak banyak sekali, tinggal pakai saja. Dalam kegiatan ini diharapkan para peserta dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan, terlebih di tahun politik seperti ini. Dan tentunya peran perempuan juga diharapkan untuk terus menjadi bagian, bukan hanya semata sebagai objek. Sudah saatnya perempuan menjadi subjek. Ada yang namanya pedoman pemberitaan ramah anak dan perempuan. Ya, kita punya hal-hal yang tidak boleh ditulis dalam pemberitaan, seperti kalau korban kekerasan kan kita nggak boleh sebutkan nama identitasnya ya Mbak ya. Kalau anak kita nggak boleh sebutkan bahkan inisialnya, tempat tinggalnya pun nggak boleh, kecuali misalnya kabupaten atau kota gitu, kecamatan pun nggak boleh gitu, foto apalagi gitu kan. Kita support perempuan support perempuan
itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana melihat kita perempuan itu subjek, bukan objek. Gimana kita memperlakukan diri, kalau misalnya kita mau dihormati sebagai perempuan, ya kita juga harus menghormati perempuan itu. Bagaimana kita harus menciptakan narasi-narasi yang lebih ramah ke perempuan. Jangan aku bukan bermaksud menandakan umurnya menggiurkan gitu kan, kalau bagi melakukan jaringan Cirebon untuk kemanusiaan. Jadi jaringan Cirebon untuk kemanusiaan ini adalah bentuknya forum ya. Jadi forum kita terdiri dari individu dan juga lembaga-lembaga yang concern pada isu perempuan dan anak begitu. Isu perempuan dan anak. Jadi di sini ada ada Balkis, ada KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, ada ada Fahmina, ada Fatayat, terus juga ada Umar Rama, dan ada sekitar 18 lembaga, ada IPPNU, ada Kopri gitu ya. Nah, dan juga selain lembaga itu juga ada individu-individu yang memang merasa satu perjuangan gitu ya dengan jaringan Cirebon untuk kemanusiaan. Nah, Mbak Ning yang anggota dewan tapi juga souvenir yang diberi sabun Minami, yaitu yang diberikan kepada para narasumber kita pada sore hari ini merupakan itu kampanye juga enggak? Ya bebas aja pokoknya. Yang bisa dimaknai dari hari anti-kekerasan terhadap perempuan itu adalah kesadaran bagaimana kita sebagai perempuan subjek yang masih bukan objek. Jadi kita itu berhak untuk dihargai, perempuan berhak untuk dihormati, dan semua orang, semua perempuan harus mulai menempatkan dirinya sebagai perempuan itu sendiri. Bagaimana mereka berpikir tentang saya perempuan, ya saya juga harus berpikir sebagai perempuan. Jangan membawa pada lingkungan yang tidak mendukung. Harus diperbanyak ruang-ruang diskusi publik seperti ini, khususnya tentang perempuan. Harus banyak dialog-dialog sejenis yang bertemakan perempuan, dan nggak cuma di kampus-kampus tapi juga harus di sekolah-sekolah mulai dari SMA dan SMP, Mas. Dari Pendopo Bupati Cirebon, tim liputan melaporkan.